Iya, sekarang adalah materi audio untuk sesi yang kedua. Melanjutkan dari sesi yang pertama, kita masuk ke subtopik analog to digital conversion, atau kalau misalkan disingkat ADC. Jadi gelombang analog yang sudah diterima oleh komputer akan diubah ke digital untuk dapat diolah dan disimpan dalam komputer. Jadi ADC ini merupakan proses untuk mengubah amplitudo gelombang bunyi, ini gelombang bunyi analog maksudnya ya, ke dalam waktu interval tertentu yang disebut dengan sampling, sehingga menghasilkan representasi digital dari suara. Kemudian ini ada sample rate. Sebenarnya di sesi 1 sudah dijelaskan. Jadi sample rate itu merupakan banyaknya gelombang suara yang diambil dalam 1 detik. Jadi gelombang analog itu dipotong-potong kemudian disimpan dalam komputer. Di sini ada tahapan ADC. Jadi sebelum disimpan itu ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama itu, di sini ada grafik, bukan grafik, di atas grafik itu ada gambar yang encoder. Jadi sinyal analog masuk, kemudian masuk ke tahap pertama. Jadi band limiting filter ini akan memfilter atau menyaring frekuensi yang tinggi dari sumber sinyal atau sinyal analog, kemudian akan dibuang. Kenapa dibuang? Karena frekuensi yang lebih dari 20 kHz tidak bisa didengar oleh manusia, makanya dihilangkan. Karena untuk memangkas memori atau tempat penyimpanan yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya ada sampling. Nah, jadi sini tahapan yang kedua. Di sini ada, di gambar di atas itu ada analog to digital converter. Kalau misalkan bisa dilihat juga di grafik yang bawah ya, setiap tahapannya. Jadi sampling itu mengambil sinyal secara periodik dengan periode sampling T. Jadi berdasarkan waktu tertentu akan disampling atau dipotong atau diambil sinyal-sinyalnya secara periodik. Kemudian setelah dilakukan sampling, dilakukan kuantisasi. Nah, kuantisasi ini proses untuk mengelompokkan elemen-elemen yang nilainya kontinu. Jadi bisa dilihat di grafik. Kalau misalkan ada gelombang analog yang bentuknya diagonal ya, bukan vertikal maupun horizontal, karena kalau misalkan yang grafik putus-putus itu tegak lurus, itu bentuknya sudah diskrit, sudah komputer. Nah, itu bentuk kuantisasi. Sedangkan di nomor 3 yang garis gelombang analog yang warna merah atau orange itu ya, itu merupakan gelombang analog. Setelah dikuantisasi akan bentuknya seperti itu. Jadi kalau kuantisasi ini dibulatkan ke, kalau misalkan ke tegangan atau amplitudo yang berada di dekatnya. Jadi dibulatkan, makanya grafiknya lurus, garis lurus. Nah, untuk kuantisasi akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian setelah dilakukan kuantisasi, akan diubah sinyal kuantisasi tersebut menjadi bilangan biner, kumpulan bilangan biner. Artinya ini kumpulan bilangan menjadi bit-bit biner. Jadi ini tahapan keempat, itu encoding, yaitu merubah sampel menjadi dalam bentuk digital. Nah, di sini ada contoh sampling. Ini gelombang analog. Jadi ada voltase atau amplitudo terhadap waktu. Kemudian gelombang analog ini akan dipotong-potong atau diambil. Dipotong-potong berdasarkan waktu tertentu oleh komputer. Inilah sampling. Jadi proses pemotongan gelombang analog menjadi beberapa potong sinyal amplitudo yang berbeda. Semakin banyak potongannya, maka suara yang dihasilkan akan semakin mirip nantinya dengan suara pada gelombang analog, suara asal. Nah, kemudian ini ada contoh sampling berikutnya. Ini contohnya kalau misalkan yang grafik yang A yang atas
itu gelombang analog. T kecil, ada T-nya itu adalah waktu, sedangkan yang atas itu adalah amplitudonya. Kemudian kalau misalkan diubah menjadi proses sampling, otomatis bukan lagi T tapi N, artinya berapa banyak potongan yang dihasilkan per satuan waktu tersebut terhadap itu sumbernya adalah voltase atau amplitudo. Jadi kalau misalkan gelombang dipotong-potong seperti itu ya, ada bulat-bulat, itu berarti yang bulatan kecil itu adalah amplitudo di satu titik potong. Nah kemudian motong-motongnya berapa banyak? Nah ini yang biasanya ditanyakan. Nah proses pemotongan ini harus mengikuti syarat atau kriteria minimal 2 kali frekuensi. Ini kriteria Nyquist-Shannon. Kalau misalkan ada suatu sinyal analog yang memiliki frekuensi sekian hertz atau x hertz, maka sampling yang diambil itu minimal 2 kalinya. Kalau misalkan kurang dari 2 kali, bisa jadi sinyal yang di sampling atau yang dipotong tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula, artinya ada beberapa data atau suara yang hilang. Ini yang disebut dengan sampling. Nah di sini ada gambarnya. Grafik yang pertama itu proses sampling dalam ADC dengan kecepatan yang rendah, otomatis gambarnya seperti itu ya, kotak-kotak, banyak potongan, artinya banyak yang hilang. Kalau misalkan diubah menjadi 2 kalinya, seperti gambar di samping kanan. Jadi dengan sampling kecepatan tinggi, artinya dengan jeda waktu yang cepat, otomatis kualitas suara atau sinyal yang diambil pun semakin banyak. Jadi Fs itu adalah frekuensi sampling harus lebih besar dari frekuensi analog maksimum. Jadi frekuensi maksimum dari gelombang analog, jadi harus minimal 2 kali. Nah di sini contoh lainnya, ada grafik berikutnya. Kalau misalkan dihitung di sini ada sekitar 8 gelombang kalau misalkan dihitung, karena di sini ada sekitar 16 bukit dan lembah. Kalau misalkan dibagi 2 berarti ada 16 dibagi 2 berarti ada 8 gelombang. Kalau misalkan mau dipotong berarti minimal harus ada 16 kali 2 berarti 32, minimal 32 potongan. Nah di sini ada sinyal hasil sampling, bisa dihitung sendiri mungkin. Di sini ada beberapa potongan, bisa dihitung sendiri nanti, sekitar lebih dari 30 kalau tidak salah. Nah jadi ini ada gelombang analog yang disampling menjadi beberapa potongan gelombang digital. Nah kemudian proses kuantisasi. Nah proses kuantisasi ini merupakan proses pengelompokan sinyal yang nilainya kontinu. Kemudian sinyal diskrit hasil sampling dipetakan sesuai dengan tetapan sinyal. Pemetaan dilakukan dengan pembulatan. Nah ini maksudnya artinya dibulatkan ke nilai yang paling terdekat. Misalkan di sini di gambar bisa dilihat ada grafik XQ itu merupakan hasil cuplik dan kuantisasi, dan sedangkan kalau misalkan SN itu hasil cuplikan. Jadi XN itu merupakan masih gelombang analog yang dipotong-potong karena bentuknya garis lurus, hampir membentuk grafik parabola ya, melengkung seperti itu. Sedangkan kalau misalkan yang lingkaran yang tengahnya kosong, yang putih, itu merupakan hasil cuplik dan kuantisasi. Artinya titik hitam itu akan dipindah ke amplitudo yang paling dekat. Contohnya bisa dilihat yang waktu ini, waktu ya, waktu yang ketiga. Di sini ada
lihat di sini yang 3 itu titiknya lebih dekat ke amplitudo 0,7, maka akan dipindah ke 0,7. Jadi titiknya pindah ke bawah, bukan ke 0,8. Kemudian di waktu yang keempat itu amplitudonya lebih dekat ke 0,7 juga, jadi maka akan dipindahkan titiknya ke atas. Jadi mendekati garis putus-putus yang mana ini. Jadi kalau misalkan ditarik garis, kira-kira jadinya seperti ini. Jadi mendatar dulu, kemudian kalau ditemukan titik baru menuju titik tersebut. Jadi prioritasnya itu horizontal dulu, horizontal. Kemudian apabila ditemukan titik berarti langsung vertikal. Vertikalnya itu entah ke atas atau ke bawah. Nah, kalau misalkan diubah menjadi bentuk diskrit, kira-kira seperti ini. Kemudian setelah dilakukan beberapa kali kuantisasi, otomatis hasilnya akan seperti grafik yang di bawahnya. Jadi putus-putus, ada beberapa titik yang sama sekarang, bukan bentuknya analog lagi atau gelombang yang lengkung, tapi sekarang lebih ke diskrit, patah-patah gitu ya. Nah, kemudian di sini ada frekuensi sampling dan kualitas suara yang dihasilkan. Di sini ada sample rate untuk telepon dari mulai yang paling rendah ke yang paling tinggi. Berarti telepon itu paling rendah sampling rate-nya karena tidak begitu membutuhkan kualitas suara yang bagus, yang penting terdengar. Kemudian radio AM, kemudian radio FM, kemudian ada lagi misalkan lebih dari radio FM, kemudian ada MP3 yang kita kenal, itu digunakan juga dalam audio CD sekitar 44,1 kHz. Dan yang paling tinggi di tabel ini ya, paling tinggi di tabel ini itu DAT, digital audio tape. Sedangkan sekarang kalau misalkan paling tinggi selain ini banyak ya sekarang teknologi audio video semakin berkembang. Nah, kemudian ini proses sebaliknya dari ADC, yaitu digital to analog conversion. Jadi ini mirip dengan ADC. Kalau ADC itu dipotong-potong kemudian diubah ke diskrit. Nah, kalau DAC bentuk yang potong-potong tadi atau diskrit diubah ke analog. Terus bagaimana supaya tadinya kotak-kotak bisa jadi lengkung lagi? Nah, ini dilakukan proses interpolasi, artinya memprediksi atau menentukan titik-titik yang hilang berdasarkan titik-titik yang sudah ada. Nah, ini seharusnya sudah pada paham karena sudah ada di mata kuliah metode numerik di semester-semester sebelumnya. Nah, jadi untuk membuat detail dari gelombang digital menjadi gelombang analog supaya garisnya tidak putus-putus, itu dilakukan dengan proses interpolasi. Untuk tahapannya sendiri berarti kebalikannya dari ADC. Nah, di sini ada contoh DAC. Sebenarnya ini juga contoh DAC atau ADC ya. Contoh yang pertama soundcard. Nah, soundcard ini kan mengubah sinyal kalau misalkan dari mikrofon kemudian diterima oleh soundcard, otomatis diubah menjadi digital. Jadi ADC. Kemudian kalau misalkan dikeluarkan lagi melalui line out speaker, berarti itu DAC. Kemudian contoh berikutnya adalah ini ada Walkman atau audio player. Di sini DAC berarti ini mengeluarkan suara. Kemudian berikutnya ini ada media player juga. Ini fungsinya ya sama untuk mengirim atau
menyimpan atau mengeluarkan suara. Kemudian yang paling ngetren saat ini berarti ini merupakan smartphone, otomatis ini ADC dan DAC sebaliknya ya. Di sini kemudian ada kelebihan audio digital. Nah, di sini kelebihannya adalah kualitas reproduksi yang baik atau sempurna. Maksudnya reproduksi ini baik itu untuk disimpan, diedit, ditambahkan, dikurangi ya. Jadi lebih mudah tanpa adanya penurunan kualitas suara. Soalnya kan ini bentuknya bilangan biner ya, eksak 1 atau 0. Sedangkan kalau misalnya analog itu kan tidak begitu, bukannya sulit untuk dilakukan, sulit untuk diolah karena bentuknya analog. Sedangkan kalau digital kan angka, bisa dilakukan operasi matematika dan sebagainya. Nah, jadi ini untuk digandakan atau dikopi berarti ya, itu sinyal audionya bisa gandakan tanpa adanya penurunan kualitas suara, karena sinyal audio digital ini direpresentasikan dalam bentuk data digital yaitu 0 dan 1. Kalau misalkan salah atau terjadi perubahan, bisa jadi audio tersebut bahkan tidak bisa dimainkan atau tidak bisa diputar, artinya korup atau rusak. Nah, di sini ada kategori audio digital berdasarkan kompresi. Yang pertama itu tidak dikompres atau uncompressed, tidak terkompresi. Kemudian ada lossless. Loss itu artinya bisa kurang atau tidak ya. Jadi artinya di sini loss itu kan hilang, berarti sedikit yang hilang atau tidak hilang sama sekali. Tapi untuk dalam hal ini berarti ada yang hilang, cuman tidak terlalu banyak, hanya sedikit yang hilangnya. Kemudian ada lossy. Nah, untuk yang lossy ini artinya banyak komponen suara yang dihilangkan. Jadi uncompressed itu berarti yang full suaranya masih sesuai dengan kondisi awal, ukurannya masih besar. Sedangkan lossless itu udah lumayan kecil. Sedangkan yang paling kecil itu adalah lossy. Nah, di sini ada 3 jenis atau tiga kategori audio digital. Kemudian di sini ada beberapa format audio ekstensi ya, mulai dari MP3, AAC, WAV, kemudian AIF dan sebagainya. Nah, tapi yang di sini yang akan saya paparkan dititik beratkan pada MP3 dan AAC, karena yang banyak digunakan saat ini dua format tersebut. Nah, yang pertama MP3. Nah, jadi MP3 ini merupakan kreasi atau dibuat oleh MPEG sebenarnya, Motion Picture atau Moving Picture Expert Group. Nah, ini suatu tim atau kelompok yang membuat standar audio ya, audio video. Nah, jadi MPEG itu kan ada beberapa jenis, ada MPEG 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sebenarnya MPEG audio MP3 ini merupakan jenis MPEG 1 tapi pada layer yang ketiga. Nah, jadi MPEG itu merupakan audio video. Nah, untuk videonya ada teknik algoritma sendiri. Jadi gini, dalam satu video itu kan ada file video dan audio. Nah, untuk kompresi videonya menggunakan MPEG di lapisan yang ketiga. Ada lapisan ke-1, lapisan kedua, lapisan ke-3. Nah, semakin tinggi lapisannya, maka tingkat algoritma, tingkat kompleksitasnya semakin tinggi, dan file audio yang dihasilkan semakin kecil ukurannya, tapi kualitasnya semakin
kualitasnya tapi tidak jauh berbeda dengan aslinya. Makanya audio layer 1 itu tidak begitu kompleks, artinya dari sisi kompresi atau menghilangkan komponen-komponen suaranya. Kemudian layer 2 dan layer 3 yang paling baru. Sebenarnya ini sudah lama, cuman yang paling tinggi itu sekarang layer 3 yang banyak digunakan. Nah, jadi MP3 itu sejarahnya dari situ. MP3 itu merupakan MPEG 1, kemudian pada sisi audio berada di layer 3. Nah, di sini diawali dari penelitian IIS FHG atau Institut bla 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 itu ya, di Jerman. Jadi di sini untuk proyek Eureka 147 untuk penelitian coding audio perseptual. Nah, jadi ini penelitian ini menghasilkan algoritma yang sekarang dijadikan standar oleh ISO yang disebut dengan MPEG audio layer 3 atau MP3. Jadi 3 itu berarti lapisan ketiga, maksudnya seperti itu. Nah, jadi MP3 ini merupakan format yang terdiri dari dua bagian, ada header dan data audio sendiri. Nah, header ini merupakan pengenal yang memiliki ukuran 4 byte. Maksudnya gini pengenal, jadi si header ini berisi metadata, kemudian berisi ekstensi bahwa file tersebut merupakan MP3 atau AAC dan sebagainya. Jadi ini disimpan beberapa data mengenai audio tersebut, ini di header, sedangkan sisanya disimpan di data audio, artinya kualitas suara itu sendiri atau audio. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, kenapa MP3 bisa memperkecil ukuran file lagu? Nah, di sini MP3 ini memiliki beberapa karakteristik atau algoritma yang digunakan. Jadi teknik MP3 ini memanfaatkan kelemahan pendengaran manusia. Yang pertama itu ada model psikoakustik. Jadi di sini frekuensi yang di luar ambang batas pendengaran manusia akan dihilangkan, tidak perlu dikodekan, artinya tidak dianggap ya, dari 20 sampai 20 kHz. Selain itu berarti diabaikan. Makanya ukuran filenya tidak terlalu besar. Nah, kemudian auditory masking effect. Nah, masking ini seperti namanya, berarti ini akan menutupi audio-audio yang lain. Jadi contohnya di sini, kalau misalkan ada beberapa amplitudo, kemudian ada dua amplitudo yang mirip nilainya, berarti mirip suaranya atau tingginya hampir sama, berada berdekatan. Nah, kemudian amplitudo ini akan yang lebih kecil nilainya akan dihilangkan, jadi tidak dianggap karena kalah dengan amplitudo yang lebih tinggi. Contohnya kalau misalkan nafas seorang di ruangan yang sunyi otomatis terdengar, tapi ketika ada alat musik atau suara lain yang lebih kencang daripada nafas, otomatis nafas tersebut tidak terdengar lagi. Nah, ini mengenai auditory masking effect. Nah, kalau misalkan tadi yang sebelumnya dihilangkan baik itu frekuensi maupun amplitudo yang kurang, maka untuk karakteristik berikutnya ini critical band. Kalau tadi audio, nah untuk critical band ini lebih ditekankan pada frekuensi yang rendah. Jadi frekuensi rendah itu lebih sensitif terhadap pendengaran manusia. Jadi pendengaran manusia ini lebih peka terhadap frekuensi rendah.
Jadi kalau misalkan ada frekuensi yang kecil, maka akan ditambahkan bit-bitnya, sedangkan untuk yang frekuensi tinggi dibiarkan. Jadi karena frekuensinya sudah tinggi, dibiarkan seperti itu, sedangkan frekuensi yang rendah ditambahkan atau dialokasikan bit. Jadi frekuensi tinggi tidak mendapatkan alokasi bit, jadi ukurannya lebih kecil. Nah, kemudian yang berikutnya ada join stereo. Nah, untuk join stereo ini menggabungkan dua kanal stereo yang mengirimkan informasi yang sama. Jadi otomatis ukuran filenya lebih kecil, jadi informasi yang sama digabungkan. Tapi ini tergantung dari jenis audionya. Kalau misalkan memang tidak dibutuhkan untuk stereo, artinya cukup mono, berarti digabungkan. Tapi kalau misalkan tidak, berarti ya tidak digunakan join stereo ini. Nah, kemudian karakteristik yang berikutnya itu ternyata MP3 itu menggunakan algoritma Huffman coding. Untuk algoritma ini akan dijelaskan secara terpisah di slide mengenai kompresi. Nah, jadi Huffman coding ini merupakan algoritma untuk kompresi file audio. Bisa sampai 20% memangkas file audio awal menjadi MP3. Nah, ini apa ya? Ya, jadi ini ciri khas dari MP3. Yang pertama lossy compression, artinya ada yang hilang, banyak yang hilang, karena lossy berarti hilang maksudnya. Kemudian umumnya digunakan di internet banyak ya, karena ukuran cukup kecil. Kemudian untuk jumlah kanal maksimumnya itu 5 channel atau 5 kanal. Untuk kompresinya berarti menghilangkan bagian bunyi yang kurang berguna bagi pendengaran manusia. Sedangkan bitrate-nya itu mulai dari 32 sampai paling tinggi 320 kilobit per second. Ini maksudnya kilobyte ya, harusnya kilobyte per second. kbps. Nah, kemudian audio yang terkenal berikutnya itu AAC. Ini merupakan pengembangan dari MP3 sebenarnya, bukan pengembangan, lebih baru. Cuman untuk yang AAC ini memiliki bitrate yang lebih tinggi dan jumlah kanal yang lebih banyak, jumlah channel yang lebih banyak. Walaupun sama-sama bersifat lossy atau banyak data yang hilang. Di sini ada kelebihan dari AAC. Yang pertama, AAC itu suaranya lebih bagus, terutama untuk bit yang untuk frekuensi yang rendah, karena alokasi bitrate-nya itu tinggi. Kemudian memiliki 48 channel, sedangkan kalau MP3 cuma 5 channel. Kemudian sample rate-nya mulai dari 8 sampai 96 kHz, sedangkan MP3 mulai dari 16 sampai paling tinggi 48 kHz. Jadi bit yang dihasilkan pun tidak sebesar AAC bitrate-nya ya. Nah, jadi itu mengenai materi suara atau audio. Ini sesi 2 selesai ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.